Bayangkan, uang 10,2 triliun itu hampir hilang dari tangan rakyat. Bukan karena perang, bukan karena krisis, tapi karena hutan negara dikuasai secara ilegal. Di balik lebatnya pepohonan, negara bergerak diam-diam dan satu persatu kawasan ilegal ditertibkan. Dan hasilnya sangat mengejutkan. 10,2 triliun negara berhasil menyelamatkan. Penertiban hutan ilegal itu bukan hanya sekedar pohon. Ini soal masa depan bangsa. Ketika hutan dieksploitasi dan dirampas secara ilegal, otomatis pendapatan negara pun akan hilang. Lingkungan menjadi rusak, yang dampaknya akan menyebabkan banjir, longsor, dan bencana alam lainnya. Dan otomatis, rakyat kecil yang akan merasakan dampaknya dari bencana-bencana alam tersebut. Oleh karena itu, pemerintah mulai mempertegas hukum kehutanan. Kawasan yang selama bertahun-tahun dikuasai secara ilegal itu mulai ditindak dan ditertibkan. Dan langkah ini bukan hanya sekedar operasi biasa. Dan ini adalah pesan bahwa aset-aset negara itu tidak boleh dikuasai seenaknya. Hutan itu bukan milik segelintir orang. Hutan itu adalah kekayaan bangsa yang harus kita jaga bersama. Dan ketika negara mulai bertindak tegas, dan itu artinya Indonesia sedang berusaha memastikan kekayaan alam benar-benar kembali untuk kepentingan rakyat. Dulu hutan-hutan ilegal itu dianggap sebagai untouchable, ya, tak bisa tersentuh. Dan sekarang negara mulai menunjukkan bahwa hukum Indonesia itu masih punya taring dan masih punya power. 10,2 triliun itu bukan angka yang kecil. Itu bukti bahwa menjaga hutan berarti menjaga masa depan Indonesia. Karena saat aset negara diselamatkan, sebenarnya yang sedang diselamatkan itu adalah hak rakyat.